bahas bareng jaksa. Kali ini bintang tamu kita adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Jupri SHMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ica. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga fit. Iya, fit. Udah makan siang kita, Pak? Udah lah, makan siang. Kita kan hanya untuk makan siang. Humas ini kan hanya untuk makan siang. Gitu ya, Pak. Ada Iya. singkatan baru ya. Singkatan baru. Bapak, ini saya mau tanya nih Pak. Kalau untuk Bapak nih bidang intelijen ya Pak ya? Iya. Intelijen itu apa Pak? Jangan pura-pura nggak tahu. Nggak tahu Pak. Keseluruhan intelijen itu Pak. Ya, intelijen itu sebenarnya intelijensia. Intelijensia itu adalah kecerdasan artinya. Jadi intelijen itu adalah serangkaian tugas yang meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Nah, dasar hukumnya sekarang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Itu keseluruhan, itu mencakup kegiatan bukan di kejaksaan atau memang di kejaksaan aja itu Pak? Kalau intelijen itu kan semua ada. Intelijen dalam Undang-Undang 17 2011 itu ada intelijen BIN. Nah, kemudian ada intelijen TNI, intelijen kepolisian, intelijen kejaksaan, dan ada intelijen lembaga atau kementerian lainnya. Seperti imigrasi juga ada intelijennya. Kemudian keuangan itu di Dirjen Pajak ada intelijennya. Nah, kalau di kejaksaan itu secara limitatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Jadi kita adalah bagian dari komunitas intelijen yang ada di negara Republik Indonesia ini. Apa? Kita gabungan di semua intelijen di Ya. Republik Nah, Indonesia. fungsi intelijen kejaksaan Pak. adalah intelijen penyelenggaraan penegakan hukum. Intelijen penegakan hukum. Iya. Nah, Itu khusus tapi kalau untuk di dalam kejaksaan sendiri, intelijen ini adalah supporting untuk seluruh bidang yang ada di kejaksaan, yaitu bidang pembinaan, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pengawasan, perdata dan tata usaha negara. Jadi kita mensupport seluruh bidang yang ada di kejaksaan. kalau gini Pak, tadi kan ada pembinaan, ada pengawasan, ada pidum, sama pitsus ya Pak? Iya. Kalau seperti dibilang pidum itu seperti apa Pak? Kalau saya bisa... Ya, supporting untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dan fungsi masing-masing bidang itu. Ya, kalau yang DPO itu apa tuh Pak? Karena ada surat suka ada tuh di Ya, DPO. DPO itu ada programnya, program tabur namanya sekarang. Ada tabur. Itu di bidang Tangkap intelijen. buronan artinya. Itu di intelijen Ya, itu juga? di intelijen. Jadi kalau ada DPO teman-teman di bidang pitsus misalnya, di bidang pidum yang belum bisa ditemukan, itu diserahkan ke intelijen yang nanti mencari dan menangkap DPO tersebut bersama yang mungkin dengan informasi dari masyarakat melalui intelijen devices dan sebagainya. Berarti DPO itu bukan berarti DPO pidana khusus aja ya Pak ya? Berarti mau DPO apapun Iya. yang Ya, kita semua DPO lah. tetap kita yang sporting ya gitu Iya, Pak ya? semua DPO. Kalau untuk apa tuh fungsi dan fungsinya sendiri Pak? Selain itu Pak, kalau untuk pimpinan itu kita juga ya Pak? Kalau fungsinya ya untuk tadi fungsi lead, PAM dan GAL. Nah, PAM itu bisa pengamanan markas, pengamanan personil, dan pengamanan dokumen. Ada 3 PAM. Nah, pengamanan personil di sini termasuk pengamanan pimpinan. Jadi untuk pengamanan pimpinan itu ada kita di seksi A itu melakukan pengamanan pimpinan bekerja sama dengan bagian protokol di KPTU. Kalau itu khusus untuk pimpinan aja? Iya. Apa selain pimpinan cuma untuk kayak tadi kan Bapak bilang KCA ya Pak? KCA Iya. itu apa tuh Pak? Semacam apa? Ya, di Intel ini ada 6 kasih Iya Pak? yang membantu asisten intelijen. Iya. Jadi ada kasih A, kasih ideologi politik. Oh ideologi. Nah, ini termasuk terkait dengan pengamanan pimpinan juga dan pengamanan sumber daya organisasi atau PAMSDO itu untuk internal kejaksaan semuanya. Kemudian kasih B, kasih sosial budaya dan kemasyarakatan. Nah, ini terkait dengan ormas, kemudian kegiatan yang berbau budaya, sosial. Ini lebih luas skopnya
mungkin seluruh sektor seluruh masyarakat ini. Berarti bergaul dengan masyarakat. Iya, gitu ya, termasuk Pak, ya. mungkin masalah aliran kepercayaan, kemudian pakem, ya kan, penguasaan Iya, Pak. kepercayaan masyarakat, pengobatan tradisional dan sebagainya. Termasuk penanganan COVID sekarang itu juga dari sektor termasuk ke dalam BI. KSB ya, Iya. Pak, ya. Kemudian ini juga lagi sering, apalagi lagi tren, lagi viral masalah penyelesaian konflik sosial, mungkin Ya, dengan suku anak dalam, itu ada dengan suku anak dalam 113 itu yang ada di Kabupaten Batanghari, itu juga kasih B dan sebagainya. Kemudian kasih C ini adalah kasih ekonomi dan keuangan. Nah, ini terkait sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sebagainya. Kemudian kasih D itu kasih pengamanan pembangunan strategis. Nah, ini adalah salah satu fungsi kejaksaan di bidang intelijen dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan strategis, Semua pembangunan yang ada. Iya, semua pembangunan yang ada di Kejaksaan di Jambi berarti, Pak. Iya, skupnya Provinsi Jambi ya. Tapi pembangunan yang bersifat pembangunan strategis atau pembangunan yang bersifat strategis. Nah, misalnya pembangunan jembatan, pembangunan drainase, irigasi, cetak sawah, misalnya sekolah dan sebagainya. Nah, sekarang ini kalau di D ini pembangunan strategis yang kita dampingi ini nilainya lebih 1 triliun tahun ini. Besar juga ya, Pak, ya, untuk pendampingan. Sebagian besar berasal dari APBN dan juga ada APBD kabupaten kota dan sebagainya. Kemudian ada kasih E, kita kasih ini kasih teknologi informasi. Nah, di kasih E ini terkait, ini adalah dapurnya bidang intelijen ini. Seluruh administrasi masuknya ke bidang E ini. Dan juga di E ini bisa mengoptimalkan alat-alat yang terkait dengan kegiatan-kegiatan intelijen devices ini ya. Misalnya deteksi sinyal dan sebagainya. Kemudian ada kasih Penkum. Nah, itu maaf ya Pak, yeah. sebelumnya itu kalau dikasih itu berarti dia meliputin kayak alat intelijen gitu ya Pak? Iya, termasuk persandian ada di E. Di semua, misalnya untuk pengamanan intelijen itu rata-rata kebanyakan dikasih E gitu, atau gimana? Iya, kalau administrasi intelijen itu seluruhnya dapurnya ada di E. Tapi untuk pengamanan seluruh bidang kejaksaan keseluruhan itu fungsinya ada di E sebenarnya. Kenapa? Karena sandi ada di E. Yes. Kemudian intelijen sinyal juga ada di E dan sebagainya ada di E. Nah, mungkin semua yang kita buka di sini. Ya, siap, Pak. Jadi Ica juga harus paham ya, jangan semua ditanyain. Iya, siap. Cuman ya. Kemudian ada kasih Penkum. Kasih Penkum. Penkum itu apa tuh Pak? Kasih penerangan hukum, jadi sebagai hubungan dengan masyarakat, media, organisasi dan seluruhnya. Nah, termasuk menerima seluruh informasi laporan dari masyarakat dan menyampaikan seluruh kegiatan yang ada di kejaksaan untuk publik yang bersifat publish, yang publishnya ada di kasih Penkum. Medianya kejaksaan tuh di Penkum ya. Jadi ibaratnya ini corongnya kejaksaan tuh ada di Penkum. Nah, termasuk podcast kita sekarang ini. Oh, ini kan kegiatan Penkum ini. Oh, ini kegiatan Penkum ya. Nah, berarti kalau misalnya ada masyarakat, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikeluhkan dan dilaporkan bisa melalui Penkum ya Pak? Iya, melalui Penkum karena PPIP-nya ada di Penkum. PPIP yang kejaksaan itu ada di Penkum. Jadi Pak Kasih Penkum Paleksi ini yang mengelola PPIP-nya. Lingkup intelijen itu banyak berarti ya Pak ya? Ya, banyak lingkupnya, sangat luas. Sangat luas, bukan sekedar untuk kata orang tuh ada untuk meriksanya di intelijen, bukan itu aja ya Pak ya? Bukan, kita ini kan hanya kalau fungsi lead intelijen ini adalah fungsi lead untuk mencari dugaan pelanggaran terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dia. Jadi tidak hanya terfokus kepada dugaan penyimpangan keuangan negara saja. Pak, jangan diteruskan, nanti kita lanjutin. Ya. Kita ada yang mau lewat dulu. Okay. Kembali lagi kita nanti di podcast, dibahas bareng jaksa.
Kembali lagi kita di podcast Dibajak, dibahas bareng Jaksa. Ya Pak, tadi ada pembahasan tuh yang tentang tabur Bapak tadi. Ada sedikit, ada selentingan saya kayaknya rame itu. Tabur tuh apa gitu. Udah gitu berapa yang Bapak capai dari tabur itu? Ya, terima kasih Cah. Tabur itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa itu adalah tangkap buronan, artinya kepanjangannya ya. Itu Kepanjangan tangkap ya, buronan. sinonimnya tabur. Nah, di tahun 2021 ini DPO kita itu ada totalnya 16 karena terus ada berproduksi nih DPO nih, menambah terus. Selama Bapak di sini ya Pak? Iya, nah yang sudah kita amankan bekerja sama dengan tim tabur Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri masing-masing daerah, itu sudah 8 tahun ini yang kita amankan, kita tangkap dan kita serahkan ke bidang teknisnya untuk dilaksanakan tidak lanjut proses selanjutnya. Iya. Jadi sudah 8. 8 orang, 8 itu ya Pak? Ya, tahun ini 8. 8. Itu di mana aja Pak? Di Jambi ada atau di luar Jambi Pak? Ada di Jambi dan ada juga di luar Jambi. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di daerah juga. Yang paling seru yang mana tuh Pak? Ya, Kayaknya tuh seru nih, kayaknya seru sih. nangkap buronan tuh pasti ada apanya. Seru atau semuanya. Apa ada tembak-tembaknya Pak? Ya enggak, semuanya masyarakat itu kooperatif kok semuanya. Cuman mereka kan berusaha menghindar dulu. Kalau sudah ketangkap pasti semuanya nurut kok. Nah, Rata-rata terakhir itu yang kita agak itu apa namanya? Ya geleng-geleng kepala juga. Ternyata di dekat rumah dinas saya rupanya. oh ada Pak. Ngumpetnya dekat rumah, satu komplek. Biar aman kali namanya. Iya. Biar aman Nah, ngumpetnya begitu di kita belakang dapat rumah Bapak. informasi, posisinya sudah tahu, koordinatnya sudah dikunci, pagi-pagi kita jemput ke rumahnya. Itu yang paling lucu ya Pak ya. Iya, ternyata tetangga rumahnya. Mungkin dia ngerasa kalau di situ aman gitu. Iya. Itu yang kalau itu kasus apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak ya. Iya, kasusnya rata-rata yang banyak lari itu tindak pidana korupsi sih sebenarnya. Tindak pidana korupsi. Perkara tipikor. Terakhir itu perkara tipikor yang dari Tebo ya, pembangunan jalan itu. Itu yang terakhir ya Pak. Terakhir ya. Bapak di sini sebelum di sini kan Bapak sebelum di Kejati Jambi Bapak di mana tuh? Pasti Bapak bukan asli sini ya Pak? Saya sudah bertugas di 7 provinsi saya. Wow. Saya aja masih di provinsi Jambi Sebelum aja di Pak. Jambi ini saya di Kaltim. Di Kaltim. Kaltim ya. Itu di mana Pak? Saya Kajari Brau. Kajari Brau. Brau Lumayan itu, jauh ya, iya, Pak? Brau itu di perbatasan antara Kaltim dengan Kalimantan Utara. Kaltim dari mana? Iya.
Dari situ baru ke sini. Ya dari situ baru ke sini. Jauh juga ya Pak perjalanannya. Ya Udah kita kan berapa? sudah tekan fakta integritas, bersedia terbang di mana saja di seluruh Indonesia, jadi nggak ada yang jauh. Oh, nggak ada yang Masih jauh ya, Pak? wilayah RP Registered ini, wilayah Nusantara itu semuanya dekat. Bagi Bapak Jangan semuanya lihat dekat. kok dari Kerinci ya jauh. Jangan dilihat di peta ya Pak ya. Kalau dari Jakarta kan semuanya ada jalur-jalur Siap, penerbangan siap, ada siap, semua Pak. kita. Berarti harus siap Bapak ditempatkan di mana saja Bapak ya. Ya, berarti kalau kita menikmati, kita enjoy, kita cintai pekerjaan, insya Allah semuanya nggak ada yang jauh. Bapak udah jadi asisten intelijen udah berapa lama Pak? Saya dilantik bulan 2, jadi udah sekitar 7 bulan ya. 7 Masuk bulan. bulan ke-7 nih. Pasti udah banyak ya Pak program-program yang udah Bapak capai. Ya belum Sampai banyak, saat tapi ini. kan kita sebagaimana moto HBA kita kemarin, berkarya untuk bangsa kan, Siapa? ya melalui kejaksaan. Apa yang bisa kita buat ya kita akan lakukan sepanjang itu nilai yang positif buat institusi dan buat bangsa dan negara ini. Dengar tuh kan ada Adiasa TV, Iya, ada iya. Pro Eksekutor, itu semua program dari Bapak ya? Iya, Yang bersama-sama menciptakan. teman-teman. Jadi saya dibantu oleh Pak Kasipenkum dan juga kasih-kasih yang lain. Jadi kita sudah luncurkan program Adiaksa TV di Kejati Jambi ini. Jadi spot tayangan setiap kegiatan yang bisa membawa nabe kejaksaan dan bisa memberikan informasi yang Baik. bersifat edukasi buat masyarakat, kita akan tayangkan melalui Adiaksa TV. Kemudian juga ada kerjasama dengan salah satu TV swasta di Jambi. Kita setiap akhir pekan, setiap Sabtu malam itu menayangkan kegiatan De Prosekutor. Ini adalah mengedukasi masyarakat terkait dengan hukum dan penegakan hukum yang ada di Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri yang ada di Se-wilayah Kejati, Jambi, Sekejati Jambi. Kemudian juga ini ada kegiatan podcast ini dengan judul dengan hashtagnya dibahas bareng jaksa. Nah tapi saya harapkan podcast ini bukan hanya dengan jaksa saja, tetapi bisa dengan jaksa dan bisa juga dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, milenial, kemudian mungkin YouTuber, Yang ada di Jambi kemudian ini Pak ya? tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya. Itu bisa nanti sebagai narasumber untuk mengisi podcast kita ini. Siap. Terima kasih Pak masukannya itu kayaknya Iya. keren juga Pak. Apalagi Iya. sama artis kan biar saya ikut jadi artis juga Pak. Iya, bisa nanti diundang artis siapa misalnya terkait masalah pandemi, kita bisa undang nanti misalnya satuan tugas, Iya, Pak. satuan tugas yang ada di provinsi terkait masalah mungkin anggaran dan sebagainya, kita bisa undang nanti dari dewan. Kemudian bisa juga mungkin dari eksekutif, mungkin Pak Tentang Gubernur vaksin dan gitu ya, sebagainya. Pak, ya? Iya, banyak hal yang bisa sekarang ini. Itulah fungsi Bapak dan teman-teman untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik ya Pak ya. Jadi kita ini kan banyak fungsi preventif di sini sebenarnya di intelijen ini. Preventif itu untuk mengedukasi masyarakat. Jadi selain tadi ada Adiaksa TV Jambi, ada podcast yang sedang kita Laksanakan berlangsung ini. sekarang ini, kemudian juga ada tayangan De Prosekutor, kemudian juga ada kegiatan Jaksa Menyapa, baik itu yang dari TVRI maupun dengan RRI Jambi ya, Jambi. RRI Keksta Jambi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya semua adalah mengedukasi masyarakat supaya semuanya memahami hukum, jadi tidak gagap hukum ya. Karena ada istilahnya dekati hukum, jauhi hukuman. Gitu. Pahami hukumnya, jauhi hukuman. Nah, salah satu fungsi kita itu adalah untuk itu supaya masyarakat tidak Dibutakan hukum ya Pak. iya, tidak buta hukum, tidak gagap hukum sehingga tidak ada yang terkena hukuman. Tapi lebih memahami hukumnya sendiri. Selain itu juga kan mungkin ada yang belum tahu kejaksaan tuh apa gitu ya Pak. Jadi dengan begini inilah kejaksaan, kegiatan kejaksaan apa aja udah gitu. Potensi-potensi kejaksaan yang sudah diberikan untuk masyarakat apa gitu ya Pak ya. Dari kegiatan-kegiatan kayak tadi ada DPO, penangkapan DPO, udah gitu pelayanan publiknya, udah gitu pelayanan teknis dari segi pembangunan ya Pak. Itu kan Iya, semua nah tadi PPS. Iya, PPS tadi ya. PPS itu kan semua biar masyarakat tahu kalau kejaksaan itu
banyak, bukan dalam segi sidang aja gitu ya Pak ya, bukan segi menyidangkan atau, tapi banyak lagi lingkup yang kejaksaan itu ambil, atau kejaksaan itu yang bisa menjadi tugas dan fungsi ya. kejaksaan ya. Jadi jangan hanya masyarakat memandang bahwa kejaksaan itu adalah cuma wajah mengadili dia Pak itu ya. sebagai penuntut, kemudian menyidik, bukan. Kita lebih dikedepankan sekarang ini adalah bagaimana Membimbing cara ya Pak. melakukan upaya-upaya preventif dan preemptif sehingga tidak terjadi tindak pidana, tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, dan tidak salah langkah dalam melaksanakan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan tugas mereka. Iya, jadi banyak hal yang bisa dilaksanakan oleh kejaksaan. Nah, ini fungsinya rata-rata ada di intelijen untuk fungsi preventif ini. Karena ada hukum, ada penkum kita, ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum ya. Betul Bapak. Terima kasih Pak. Udah. Kata mereka. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak, meluangkan waktu Bapak untuk hadir di acara podcast kita, dan kali bisa kami undang lagi dengan tamu di samping Bapak. Siapa tamu itu? Teman-teman Artis. artis. Yang bisa mendongkrak. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya Pak. Kok grogi saya ya. Jangan grogi, Cak. Iya, terima kasih. Sampai ya. ketemu lagi di acara podcast Dibajak Dibahas bareng Jaksa. Boleh Pak kita sama-sama di podcast Dibahas bareng jaksa. Oke. Alhamdulillah.